ya, baik itu tes maupun non tes. Kalau tes itu berarti ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada benar salah, ada juga isian singkat. Nah, kemudian ada yang non tes ya, seperti angket ya, wawancara, kemudian ada observasi. Membagikan soal, nanti kalian jawab ya. Oke, sekarang perhatikan di layar proyektor ya, monitor tuh. Di situ kan ada petunjuk pengisian seperti pilihan ganda. Pilih salah satu jawaban yang benar. Jadi kalian pilih salah satu mana yang benar ya. Kita kan sudah nih menjawab soal pilihan ganda sudah, benar salah sudah kan? Sudah. Kemudian yang tadi seperti wawancara, observasi ya. Nah sekarang ibu meminta kalian untuk memvalidasi soal yang telah diberikan tadi ya. Nah lihat soal-soal yang saya lihat, bisa validasinya nanti kalian contohin ya. Baik, ini adalah pertanyaan dari angket ya. Mau ada di kalian yang pertanyaannya itu ada petunjuk pengisiannya. Di situ ada SS, maksudnya sangat setuju bila kalian setuju dengan pernyataan yang dibuat ya. Kemudian ada S setuju, R itu ragu. Nah, kemudian ada TS tidak setuju. Kemudian ada STS, apa STS? Sangat tidak setuju. Ini ada aspek minat dan motivasi ya. Ini nanya, apa sih yang membuat Suci itu tertarik pada bidang jasa usaha? Ke pertanyaan itu tadi kan menyangkut tentang ketertarikan saya memilih bidang jasa usaha. Karena menurut saya di jasa usaha itu saya lebih berkembang, maksudnya dalam artian saya lebih berminat di sana, Bu. Menurut saya pribadi, saya memiliki basic untuk berada di usaha jasa tersebut. Kira-kira jasa apa yang Suci Suci tertarik sekali dengan membuka tempat konsultan sendiri sebagai psikiater. Jadi pengen jadi psikiater. Iya, karena alasannya karena Suci suka memberi motivasi dan Suci suka mendengarkan cerita dan keluh kesah dari orang, dan Suci sangat suka saat perkataan Suci atau saran dari Suci didengarkan oleh para konsultan. Ini bagus ya? Iya. Kemudian di sini menurut Suci ya, apa yang memotivasi seseorang itu untuk menjadi seorang wirausahawan bidang jasa? Kenapa? Oke. Kalau menurut saya, karena ini kan menyangkut pribadi ya, Bu. Yang pertama itu saya termotivasi karena cita-cita. Dari cita-cita inilah saya memiliki tekad yang tinggi untuk bagaimana caranya saya menggapai cita-cita saya tersebut. Iya. Nah, kemudian ada aspek pemahaman ya, pemahaman Suci sendiri ya. Bagaimana Suci itu menjelaskan pengertian dari usaha jasa itu sendiri. Bagaimana cara saya menjelaskan Bu ya, apa yang akan saya bangun atau seperti apa. Yang pertama itu saya pastinya ingin melanjutkan pendidikan sebagai psikologi. Lalu setelah lulus dari situ rencananya saya mau melanjutkan S2. Lalu kalau misalnya saya ada kesempatan, saya ingin mengumpulkan para teman-teman yang memiliki keahlian yang sama dengan saya. Lalu kami ingin membentuk suatu komunitas yang dimana ingin membuka suatu konsultan. Maksudnya tempat untuk mereka menyalurkan unek-unek seperti itu. Ya. Kemudian sini, udah nanya nggak? Boleh. Apa sih sebenarnya beda utamanya ya antara usaha jasa dengan usaha barang? Oke, usaha barang. Ini saya juga saya akan membalas pertanyaan Ibu dengan hal yang pernah saya alami ya, Bu. Saya itu dulu pernah waktu kelas 11 saya pernah membuat kerajinan.
Nah, menurut saya kerajinan itu kerajinan yang berupa bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dipakai, bisa digunakan. Itu adalah usaha barang yang dimana para konsumen bisa melihatnya secara nyata, bisa melihatnya, bisa merasakan dampak positif dari hal tersebut. Tetapi kalau usaha jasa, dimana para konsumen itu berbeda, Bu. Usaha jasa misalnya nih, Suci kan cita-citanya menjadi psikolog. Jadi Suci bisa memberikan motivasi, tetapi beda dengan para dokter. Dokter misalnya nih, dokter gigi, mereka bisa melayani konsumennya dengan cara mengobati penyakit yang konsumennya alami, seperti itu. Apa sih arti profesional dalam bekerja atau dalam berusaha? Kalau menurut Suci, sikap profesional itu sikap di mana rasa tanggung jawab, etika, dan kejujuran yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang atau seorang profesional. Kemudian keterampilan apa yang menurut Suci paling penting untuk dimiliki dalam usaha jasa? Keterampilan yang pasti keterampilan sesuai bidang, Bu. Misal nih, kalau saya di psikolog, menurut saya keterampilan public speaking, karena bagaimana konsumen atau konsultan akan betah, akan senang bercerita sama kita, sedangkan kalau kita tidak bisa mendengarkan cerita beliau dengan baik. Oke, sekarang saya mau tanya ya sama Suci ya, tentang aspek rencana dan peluang ya, dari peluang dan usaha ini. Di sini Ibu mau nanya, peluang usaha jasa apa yang menurut Suci itu menjanjikan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah Suci saat ini? Tentu seperti cita-cita saya, Bu, sebagai psikologi atau membuka konsultan sendiri, karena di sini marak sekali terjadinya, karena kan di lingkungan kita ini masih tergolong desa ya, Bu, masih jarang atau bahkan belum ada tempat konsultan sendiri. Jadi di sini kan banyak nih marak kasus-kasus bunuh diri, karena menurut saya mereka tidak ada tempat untuk menyalurkan keluh kesah mereka. Mungkin ada, tetapi mereka tidak dapat mempercayai hal tempat penyaluran keluh kesah mereka tersebut. Kemudian setelah lulus buka jasa apa tadi di Psikolog. Saya Alasan saya yang pasti melihat di lingkungan ini nih masih besar tidak peluang untuk saya membuka usaha jasa tersebut. Lalu melihat lingkungan yang seperti apa. Biasanya kan seperti lingkungan kita kan masih belum ada, lalu juga emosionalnya masih belum stabil. Lalu kalau misalnya di sekolah pun guru BK pun tidak mungkin akan lebih ke mengayomi semua murid karena keterbatasan, Bu. Jadi murid-murid dapat bimbingan sendiri kepada psikiater atau ya, siapa-siapa inspirasi Suci di sekolah? Yang pertama, cita-cita saya menjadi psikolog ini muncul dari kelas 11, Bu. Awalnya itu saya sedang membuka Instagram. Di sana saya melihat ada kakak-kakak, saya lupa namanya. Dia lulusan S2 psikolog. Dia memberikan arahan tentang, kalau nggak salah itu tentang pertemanan, lingkungan pertemanan. Di mana di sana Suci merasa, wah kayaknya ini saya pernah mengalami. Nah, beliau memberikan edukasi, beliau memberikan arahan. Di sana menjadi motivasi Suci. Sepertinya saya cocok di bidang ini. Seperti itu. Terima kasih Suci ya atas Oke, Bu. jawaban yang telah diberikan. Iya, siap. Kita kan sudah nih menjawab soal pilihan ganda sudah, benar salah sudah kan? Sudah. Kemudian yang tadi seperti wawancara observasi ya. Nah sekarang Ibu meminta kalian untuk memvalidasi soal yang telah diberikan tadi ya. Nah lihat soal-soal yang saya enggak bisa validasinya nanti kalian contohin ya. Kira-kira misalnya kalau misalnya nilainya 1, terus 1 di situ ada kolom pelajaran. Kalau 2 ya terus 2. Oke? Nah, ini saya matikan instrumen validasinya ya. Nah, kalian coba dulu mana yang menurut kalian tidak sesuai atau tidak relevan atau menurut kalian
ya. Kalian baca dulu itu ya. Yang tidak jelas nanti ditanyakan. Nah, bisa disebutkan kan ya gitu ya. Nah, tuh, misalnya kesulitan yang indikator, misalnya kan, kalian isi dulu, nanti ditanyakan mana yang kira-kira menurut kalian tidak sesuai. Jadi yang pertama ya, lihat soal yang bilang ganda. Ya, bilang ganda kayak gitu dulu. Nah, sekarang kesesuaian dengan indikator. Apakah soal sesuai dengan indikator pembelajaran ditetapkan? Sesuai nggak? Sesuai. Bisa masuknya 4 ya. Kemudian kejelasan rumusan soal. Apakah kalimat soal jelas tidak menimbulkan tafsir ganda? Tidak. Jelas ya. Ya, nah, kemudian untuk kunci jawaban 4 yang ABCDE-nya tadi ya. Apakah ucapan menghasilkan konsep? Ada nggak yang tidak sesuai ABCDE-nya? Ada, Bu. Ada Bu. Yang mana dong? Tadi yang saya lihat di nomor 15 itu ada, seharusnya itu ada D, Bu. D itu kan tertulis tujuan instrumen. Tapi pada soal kan dalam menghadapi persaingan usaha, wirausaha profesional sebaiknya mestinya jawaban D tadi Ibu ganti dengan tujuan utama wirausaha. Yang Oke, benar. berarti sini kita kasih nilai berapa? Mungkin 1 atau 2? 2. 2. Ya. Berarti ini Ibu harus perbaiki ya. Ya, Bu. Kemudian pengecoh. Nah, itu yang ABCD di pengecohnya. Apakah pilihan jawaban benar salah berfungsi mengecoh dengan wajar? Coba lihat. Apakah pilihan salah berfungsi mengecoh dengan wajar? Ini ABCD Tidak. Karena ini masih Sesuai nggak? bersangkut pautan, Bu. Ya. Tidak, Bu. Tidak. Karena ini masih bersangkut pautan. Oke, jadi kita buka ya. Kemudian di situ keterkaitan dengan ranah kognitif. Kalian tahu kan C1, C2 ada yang menjelaskan kan, ada yang menganalisis, ada di situ. Ada, Bu. Ya, berarti ada ya C1 hitungannya ya. Ada. Oke. Kemudian dari bahasa dan ejaan, apakah bahasa baku, komunikatif dan mudah dipahami? Mudah dipahami ya, Bu. Kemudian kesesuaian konteks dengan peserta didik. Apakah contoh dan konteks kaitan dengan bimbingan mahasiswa? Sesuai nggak dengan minat kalian? Sesuai. Sesuai dengan yang kami pelajari. Oke, sekarang kita ke yang validasi soal nggak salah ya? Iya, Bu. Nggak salah, tanya soal nggak salah. Yang pertama kita lihat dulu kesesuaian dengan indikator. Soal sesuai dengan indikator pembelajaran. Sesuai nggak? Ya, sesuai, Bu. Biasanya ya. Tentang profesional dan profesionalisme. Profesionalisme ya. Kemudian kejelasan redaksi soal. Kalimat soal mudah dipahami Ya, dan sesuai. Mudah dan tidak ambigu. Nah, kemudian dengan konsep atau konten pernyataan sesuai fakta keilmuan kewirausahaan. Ada nilai nggak kira-kira? Ada. Ada kan? Apa? Kalimat soal mudah dipahami tidak. Pernyataan sesuai fakta keilmuan kewirausahaan sesuai nggak? Dengan Ya, sesuai. Nah, kemudian ada keseimbangan jawaban benar dan salah. Seimbang kan? Ya, seimbang. Oke, seimbang. Dapat. Nah, kemudian ada C1 dan C2. Cuma salah itu. Lihat soalnya coba.
Betul. Ya kan? Yang guru menjadi tenaga didik. Oke. Kemudian keseimbangan tingkat kesulitan. Soal tidak terlalu mudah atau sulit. Ya. Kemudian ada keterpaduan dengan ranah kognitif C1 dan C2. Ya, ada kan? Ada. Kemudian keterbatasan bahasa. Baca dah. Baca dulu, kami mulai. Sambil mudah. Tidak ada. Kemudian keterkaitan dengan konsep kehidupan nyata. Iya. Kita punya berapa? 4. Kemudian sekarang kita ke soal isian singkat. Nah, ini tadi ya. Ya, sudah. Sudah. Sama seperti tadi. Sesuai tidak dengan indikator pembelajaran kompetensi dasarnya? Sesuai. Kemudian kejelasan rumusan soal. Kalimat soal mudah dipahami. Ya. Dipahami tidak? Mudah. Tidak ada yang ganda. Kemudian pengenalan konsep dan jawaban. Jawaban benar secara ilmiah dan relevan dengan materi. Betul. Nah, benar, kan? Kemudian keterbacaan bahasa. Komunikatif sesuai dengan ini. Apa ya, Dek? Kerjaannya? Kerjaannya Yang di Kemudian keterkaitan dengan konteks kehidupan nyata. ya. Sesuai tak? Iya. Dokter, guru, Iya. pengacara, kan? ya. Sekarang kita lihat yang angket. Nah, pertanyaan angket ya, sudah lihat ya? Ya, Lihat di sini kan? Bu. Di sini? Sudah. Oke, kita di sini. Yang pertama, saya tertarik untuk membuka usaha jasa setelah lulus sekolah. Relevansinya bagaimana? Mungkin kami ingin mengejar pendidikan dulu Bu, agar kami ada keahlian khusus terlebih dahulu supaya tidak. Tidak mengecewakan Iya. para konsumen. Oke. atau- Ya, benar relevansinya Pak. Tertarik tidak kamu? Oh, Ya, tertarik. keahlian khusus kami belum ada. Jelasan bahasanya mana ini? Jelas Bu, sangat jelas. Kemudian, ada saran ya? Tidak. Sarannya berarti boleh meletakkannya wawancara untuk teman-teman yang lain ya. Iya Bu. Kemudian yang kedua, saya merasa termotivasi mempelajari kekayaan jasa. Iya, Iya, Bu. sangat termotivasi, Bu. Ini selesai kita ya. Kemudian jika diberi kesempatan, saya lebih memilih bekerja di usaha jasa. Betul. Betul. Iya. Mandiri daripada di barang. Kemudian yang keempat, saya memahami perbedaan antara usaha jasa dan usaha barang. Sudah bisa memahami. Paham ya? Iya. Oke. Kemudian saya dapat menjelaskan pentingnya kualitas pelayanan. Sudah bisa, Bu. Saya, kan? Bisa Bu. Kemudian kata berpikir asal besar bertindak jujur. Iya Bu. Kita main. Tanpa kita bohong, mereka tidak akan percaya. Itu kunci keberhasilan suatu usaha. Kalau nggak percaya lagi, berarti orang tidak akan mau Malah akan jasa kita sendiri menjaga kan. kita. Oke. Kemudian menjaga nama baik usaha sangat penting bagi saya. Iya, Bu. Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Iya, Iya. bisa. Ya. Bisa, Bu. Saya sempat menangani teman pelanggan. Bisa. Bisa? Bisa. Insya Allah. Bisa ya? Iya, Bu. Kemudian saya dapat merancang pelayanan yang memuaskan pelanggan. Bisa. Iya. Kemudian saya mampu bekerja sama dalam tim pelayanan. Iya, bisa. Karena bisa lebih simple, lebih cepat selesai. Bekerja sama. Kemudian yang kedua, saya siap merencanakan usaha sederhana. Iya, Iya. karena dari situ bisa. Saya berani mengambil risiko terukur untuk usaha jasa. Mau risiko nggak? Iya. Iya. Harus berani mengambil resiko. Ya. Kemudian saya bertanggung jawab terhadap hasil kerja saya. Iya. Tanggung jawab nggak? Tanggung jawab Iya, Bu. Bu. Kemudian saya mudah melihat peluang usaha di sekitar. Bisa. 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 Kurang foto-foto. Kemudian kepuasan pelanggan lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Yap, itu sangat betul sekali. Kemudian yang ke-20, saya siap mengikuti pelatihan untuk meningkatkan Ya. profesionalisme. Ya? Iya, Bu. Setuju kan? Iya, Bu. Setuju, Setuju. sangat setuju. Oke. Sekarang ini akan sudah ya. Ya, Bu. Sekarang yang lihat yang soal untuk wawancara. Wawancara. Kita ya. Pertama, memahami konsep profesional dalam bidang usaha jasa. Kitanya bagaimana Anda memahami konsep profesional dalam
Oh, paham Bu? paham. Iya Bu. Kemudian kejelasannya bahasanya oke? Jelas Bu. Nah sekarang tujuannya ukuran tujuannya. Tujuannya Ukuran. jelas. Jelas kan? Jelas mau kemana? Tidak ada halang. Kemudian menunjukkan tanggung jawab dari etika kerja dalam layanan. Bagaimana Anda mengembangkan sikap tanggung jawab dan etika kerja dalam jasa usaha? Jasa. Bagaimana Anda mengembangkan sikap tanggung jawab dan etika kerja dalam usaha jasa? Relevansinya bagaimana? Profesionalisme itu tadi Bu, sebenarnya termasuk di dalam sana. Tanggung jawabnya ada ya? Iya. Oke. Biasanya oke kan? Iya. Kemudian ukuran tujuan. Oke. Masuk. Kemudian menerapkan keterampilan untuk kualitas. Sejauh mana keterampilan Anda berperan dalam mendukung kualitas layanan? Oke kan? Oke, Nah, Bu. kemudian menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan? Ini di sini tadi relevansinya ada kan? Ada Bu. Ada bukunya kan ada kan? Ada. Kemudian bahasanya oke, oke kan? Oke Bu. Kemudian ini menyelesaikan masalah dalam kegiatan tidak usaha jasa. Relevansinya berapa dong? Aduh, sampai berapa? Bagaimana Anda menghadapi tantangan atau masalah dalam Usaha jasa. kalau kita menghadapi tantangan itu kan hal wajar Bu, di setiap perusahaan pasti ada. Nah, 4 lah. Kita kan harus bertanggung jawab juga Bu. Oke, kemudian bahasanya Cukup bagus Bu. bagus. Kata ukurannya gimana? Sangat terukur. Terukur ya? Terukur. Kemudian melakukan inovasi. Apa bentuk inovasi yang Anda lakukan dalam memberikan jasa kepada pelanggan? Ada inovasi yang harusnya kita berusaha. Ada Bu. Ada. Ada. Kita coba ya. Iya Bu. Kemudian ini kata bahasanya. Sudah baik. Terus yang ke-7 ya, menentukan harga jasa secara profesional. Bagaimana menentukan harga jasa agar sesuai dengan profesional layanan? Sesuai kan? Kalau psikolog kan pasti lebih mahal kan? Iya. Kalau cuma dengan teman kan? Lebih terjaga privasinya juga. Oke. Kemudian yang ke-8, bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan pelanggan setelah salah satu selesai? Setelah habis selesai, masihkah kalian berhubungan dengan orang itu? Oh masih mau untuk mempertanyakan perkembangan dia. Pastinya oke ya. Iya. Kemudian yang ke-9, mengikuti pelatihan peningkatan profesional. Pastinya bagaimana? Betul. Oke, harusnya. Kemudian memegang nilai prinsip apa nilai utama yang Anda pegang dalam menjalankan usaha jasa profesi? Harus kan? Harus. Kan menjadi prinsip ya kita anut. Nah, itu untuk yang validasi.
Cari pengalaman yang baru.